Transmit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, moderator yang kami banggakan, hadirin yang berbahagia, serta rekan berpikir kami. Kami dari tim Ar-Razi. Saya Nabila Eli Firdaus sebagai pembicara pertama, dan di sebelah kiri saya Indah Emilia sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kanan saya Badrus Soleh sebagai pembicara ketiga. Sekian, terima kasih, dan salam konstitusi. Ubi Societas Ibi Justitia, di mana ada kehidupan dan masyarakat, di sana ada hukum keadilan. Mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan yang dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan dengan hak. Euforia menyambut pesta demokrasi pada tahun 2019 masih bergema di mana-mana. Berbagai kontroversi muncul terkait kebijakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang memasukkan penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 1.247.730 orang penyandang disabilitas dimasukkan sebagai pemilih tetap dengan rincian, yakni tunadaksa sebanyak 83.000 orang, tunanetra sebanyak 166.000 orang, tunarungu sebanyak 249.000 orang, tunagrahita sebanyak 332.000 orang, dan disabilitas yang masuk kategori lain sebanyak 415.000 orang. Jumlah yang cukup fantastis yang dapat memengaruhi besarnya peluang terpilihnya calon tertentu jika dikaitkan dengan unsur politis. Dikhawatirkan keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan salah satu calon. Sejumlah pihak mempermasalahkan dimasukkannya para penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap dalam pemilu pada tahun 2019. Disabilitas mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban serta dengan semua warga negara. Sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 huruf D ayat 1 bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Dasar ini merupakan salah satu termasuk jaminan untuk menggunakan hak politik sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, mosi perdebatan kita yakni penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu masih menjadikan polemik antara pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Sekian, terima kasih, dan salam konstitusi. Etimat benemet lex lege. Apa yang hak dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang kami hormati, pengamat konstitusi, serta rekan berpikir kami dari tim kontra. Melanjutkan bangunan argumentasi kami dari tim pro mengenai mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu
penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Kami dari tim Pro sangat mengamini mosi kita pada hari ini, karena kan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu demi mewujudkan keinginan pemerintah, yaitu untuk menyelamatkan hak pilih warga negara, dan dalam hal ini tidak terkecuali kepada penyandang disabilitas tunagrahita. Ketentuan yang mendasari mengenai penyandang disabilitas tunagrahita dijadikan sebagai pemilih tetap dalam pemilu mengacu pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mereka mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih. Dalam hal ini, KPU menjalankan amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemudian kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas, kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan yang keempat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Hal tersebut memiliki prinsip bahwasanya semua penyandang disabilitas harus diberi akses yang setara untuk berpartisipasi, baik itu dalam kehidupan politik ataupun dalam kehidupan publik, sehingga dalam hal ini tidak akan terjadi pengecualian ataupun diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tunagrahita. Tujuan itu untuk menghindari adanya pembedaan agar penyandang disabilitas tunagrahita tetap dapat aktif dalam dunia politik ataupun dalam dunia publik. Hal ini jelas sesuai dengan amanah konstitusi negara kita sebagaimana telah disampaikan, baik itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga dalam Pancasila Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana dalam hal ini termasuk hak bagi penyandang disabilitas tunagrahita untuk menjadi pemilih tetap dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana masyarakat pada umumnya. Pun sejarah telah mencatat bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara resmi telah memberikan pernyataan bahwasanya sejak pemilu pertama, yaitu pada tahun 1955, warga Indonesia yang berstatus sebagai penyandang disabilitas sudah punya hak pilih, dan hal itu berjalan sampai pemilu pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 lahirlah Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 yang menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Lantaran pada pasal 57 ayat 3 yang berbunyi bahwasanya untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat, yaitu tidak sedang terganggu jiwanya dan juga ingatannya. Jelas hal ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkannya berdasarkan putusan MK nomor 135 garing PUU Strip angka Romawi 13 garing 2015, yaitu uji materi Undang-Undang Pilkada. Kemudian pasal 57 ayat A tersebut dapat memicu adanya perbedaan diskriminasi ataupun pengecualian terhadap kelompok disabilitas tunagrahita, sehingga hal tersebut sudah melanggar amanah konstitusi negara kita yang telah saya sampaikan dari awal, karena dianggap merenggut hak konstitusional rakyat, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Sehingga dengan memberikan hak kepada penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu, hal ini tak lain dan tak bukan untuk memberikan jaminan ruang demi mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu untuk memenuhi hak-hak rakyat yang telah disampaikan, yaitu hak untuk dipilih dan hak untuk memilih sebagaimana amanah konstitusi negara kita, sehingga kedaulatan rakyat di negara kita dapat terrealisasikan sesuai dengan amanah konstitusi. Sehingga kami di sini dari tim Pro tetap bersikukuh dan kami tetap mengamini mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu, dan undang-undang tersebut dianggap inkonstitusional ataupun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sekian, terima kasih dan salam konstitusi. Juru Tenimo Jogeto, tidak seorang pun diwajibkan menggunakan haknya. Dewan Juri yang kami hormati, pengamat konstitusi dan rekan berpikir kami dari tim Pro,
untuk mewujudkan bangunan argumentasi kami pada mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Negara kita dikenal dengan negara demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Demi mewujudkan demokrasi yang adil dan sejahtera sesuai dengan amanat Pancasila sila kelima, KPU dalam hal ini menetapkan bahwa penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Kami di sini sebagai tim kontra sangat menyayangkan hal tersebut, karena penyandang disabilitas tunagrahita adalah seseorang yang memiliki cacat mental, sehingga jika penyandang disabilitas tunagrahita ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan umum, maka akan mencederai demokrasi kita. Karena sebab apa? Penyandang disabilitas tunagrahita adalah seseorang yang tidak cakap dalam melakukan sesuatu, sehingga akan berpengaruh pada keputusannya untuk memilih pemimpin yang akan memimpin ke depan selama 5 tahun. Bahkan hal tersebut bisa kita baca dalam Undang-Undang KUHP Perdata pasal 1329, yang mana hal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang tidak cakap dalam membuat hukum maka tidak dapat membuat sebuah perjanjian. Bahkan dalam pasal 1330 dinyatakan bahwa seseorang yang dikategorikan sebagai seorang yang tidak cakap dalam berbuat hukum, yaitu adalah seorang anak kecil yang belum dewasa dan seorang yang berada dalam pengampuan. Maka sudah jelas dalam hal ini penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu tidak bisa berpartisipasi dalam melakukan sebuah pemilih ataupun dipilih dalam pemilu tersebut. Konsep pengampuan inilah yang seharusnya dilihat dan dikaji lebih lanjut. Alasan pengampuan ini juga diatur dalam pasal 433, yaitu setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, serta mata gelap haruslah diwajibkan berada di bawah pengampuan. Oleh sebab ini, penyandang disabilitas tunagrahita adalah seorang yang harus ada di bawah pengampuan orang lain, sehingga kurang baik untuk menjadikannya sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Oleh karena itu, KPU yang di sini bertugas sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum tidak boleh membuat keputusan di mana keputusan ini dapat menyebabkan distorsi pada pemilihan tersebut. Dan justru hal tersebut akan menimbulkan problem baru dalam demokrasi yang sudah dirajut sedemikian baik selama ini. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang bahwa penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu dalam hal ini sangatlah tidak diperlukan. Bahkan dalam hal tersebut, kebijakan yang ditetapkan oleh KPU memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan bagi oknum-oknum tertentu untuk memenangkan pasangan calon pilihannya melalui penyelewengan hak penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Kalaupun kebijakan tersebut diundangkan mengenai penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu, dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, maka pihak KPU seharusnya menyediakan penyelenggaraan tersebut sesuai dengan amanat konstitusi dan harus memenuhi semua persyaratan yang ada, sehingga penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap bisa berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Maka dari ini kami sebagai tim kontra tetap bersikukuh pada argumentasi kami bahwa penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu sangatlah tidak diperlukan. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi. Hak asasi manusia, bahwasannya setiap orang berhak untuk hidup
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis. Pihak penyelenggaraan pemilu harus memikirkan solusi terbaik bagaimana para penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas tunagrahita, sehingga dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu, dan dikhawatirkan adanya pihak yang memanfaatkan keuntungan dari keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunagrahita untuk memenangkan salah satu calon. Hal ini harus benar-benar diseleksi secara ketat, khususnya dalam hal kelayakannya dari segi kesehatan mental si penyandang disabilitas tunagrahita, sehingga tujuan dari pemilu yang jujur, adil, dan demokratis dapat benar-benar terwujud. Hal ini akan memengaruhi jumlah suara pada salah satu calon pemilu. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, walaupun penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu masih mengalami kontroversi antara pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Marilah Dewan Juri, pengamat konstitusi, dan rekan berpikir kami dapat mengkaji lebih dalam dan memberikan solusi yang terbaik kepada kita semua. Sekian, terima kasih, dan salam konstitusi.